Awal tahun 2025, kasus seorang tua membunuh anak atau dikenal dengan istilah filisida terus bermunculan. Pemicunya berbagai faktor, lemahnya kesehatan mental orang tua pun jadi sorotan. Masih lekat dalam ingatan betapa teganya pasangan suami istri tunawisma di Bekasi, Jawa Barat menganiaya anak kandungnya hingga tewas. Tak hanya dianiaya hingga alami memar, korban yang baru berumur 4 tahun itu juga alami luka bekas sundutan api rokok. Tak butuh waktu lama, polisi mengamankan pasutri muda bernama Aidil Zakir Rahman dan Sinta Dewi saat kabur ke wilayah Karawang. Di hadapan polisi, tersangka yang berumur 22 tahun dan 19 tahun itu mengaku tengah mabuk lem saat menganiaya anak kandungnya. Emosi tersebut ataupun kekesalan tersebut disebabkan karena tersangka ditegur oleh karyawan di sebuah minimarket karena korban muntah. Ya. Kisah pilu anak dibunuh kedua orang tua di Bekasi, Jawa Barat tersebut baru satu cerita. Sebelumnya, petaka serupa juga menimpa seorang bayi perempuan di desa Wai Areng, Lampung. Bayi berumur 6 bulan itu tewas setelah dianiaya ibu kandungnya secara spontan dengan senjata tajam. Saat diperiksa polisi, wanita berumur 35 tahun itu mengaku gelap mata atas kondisi rumah tangganya. Tersangka mengaku lelah mengurus 3 anaknya seorang diri, sementara suami bekerja di luar kota dan berencana menikah lagi. Deretan kasus filisida di awal tahun 2025 menambah daftar kelam kekerasan dalam rumah tangga dengan anak sebagai korban. Berkaca di tahun 2024 saja, data Simfoni Kementerian PPA menyebut ada sebanyak 3.434 kasus kekerasan anak oleh orang tua. 60 kasus diantaranya merupakan kasus filisida atau pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tuanya. Indonesia itu sudah darurat filisida, Pak. Jadi KPAI sudah melakukan kajian sejak tahun yang lalu. Setiap bulan ada 5-6 yang kasus yang sama. Filisida ini adalah pembunuhan orang tua kepada anak, baik orang tua biologis, orang tua kandung, orang tua angkat, dan lain sebagainya kepada anak. Sejumlah faktor menjadi pemicu maraknya filisida di tanah air, mulai dari faktor ekonomi, sosial, hingga kurangnya pemahaman orang tua soal pengasuhan anak. Faktor tersebut kerap diperparah dengan kondisi lemahnya kesehatan mental pasangan orang tua yang berusia belia. Isu kesehatan mental baik di generasi milenial maupun generasi Z, yang generasi Z saat ini itu menjadi satu isu yang cukup tinggi gitu. Kenapa ya? Tadi karena memang pola pengasuhan itu yang pertama. Jadi anak-anak ini ya, anak-anak yang kemudian saat ini menjadi orang tua ini tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi berbagai tantangan hidup yang harus seharusnya dihadapi sebagai orang dewasa begitu. Di luar konsekuensi hukum setimpal yang dijerat ke para pelaku filisida, upaya pencegahan agar kasus keji ini tak lagi bermunculan perlu menjadi perhatian masyarakat. Mulai dari deteksi gejala potensi filisida lewat kasus KDRT hingga pendampingan psikologis termasuk kepada pelaku dan korban filisida. Tim Liputan melaporkan.